Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, episode 2 At a Distance Spring is Green diawali dengan kemarahan Sobin kepada Yeojun yang tidak menepati janji untuk memberikan penelitian itu kepadanya. Sobin mencari Yeojun untuk melabraknya dan secara kebetulan ia melihat Yeojun dan Sohyun sedang bersih tegang. Sobin membatalkan niatnya dan hendak pergi namun dicegah oleh Yeojun. Sohyun pun meninggalkan mereka berdua dan pulang dengan melewati hujan. Akhirnya, Yeojun dan Sobin datang bersama ke kantor departemen untuk menyerahkan penelitian itu kepada Sobin. Keesokan harinya, di dalam kelas, Yeojun masih berusaha untuk terus mendekati seniornya, Nam Sohyun. Kepribadian Yeojun yang selalu ingin dikenal baik oleh orang-orang membuatnya ingin menaklukkan Sohyun. Sohyun memang cenderung bersikap dingin dan tidak bisa berbasa basi. Ia juga sering mengatakan hal yang jujur dan terkadang membuat lawan bicaranya merasa tidak nyaman. Dalam usaha Yeojun untuk mendekati Sohyun adalah dengan cara bergabung bersamanya dalam sebuah kelompok mata kuliah. Akan tetapi, karena Sohyun merasa tidak nyaman, ia pun mengajak Kim Sobin untuk bergabung. Mau tidak mau, Sobin pun memutuskan bergabung dengan kelompok tersebut. Di dalam kelompok tersebut, Sobin ditunjuk sebagai ketua kelompok. Awalnya, Sobin menolak, tidak percaya diri dengan kemampuannya. Namun, pada akhirnya semua anggota kelompok memilihnya. Yeojun dan Sobin jalan bersama sambil bercerita tentang Sohyun. Tiba-tiba, Yeojun menerima telepon dari ibunya. Ibu Yeojun bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum menutup telepon. Di sisi lain, Yeojun ternyata memiliki perasaan rendah diri terhadap kakak laki-lakinya. Bahkan, ayah dan ibunya selalu membandingkan dirinya dengan kakaknya itu. Di rumah, Yeojun tidak pernah mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang. Bahkan, orang tuanya malu memiliki anak laki-laki seperti dirinya. Malam harinya, seperti biasa, Sohyun disibukkan dengan pekerjaannya di minimarket. Dia menghitung-hitung biaya hidupnya, sedangkan Yeojun memilih baju yang akan dia pakai untuk pertemuan dengan keluarganya besok. Esok paginya, Sobin sedang mempersiapkan makanan dan minuman untuk anggota kelompoknya. Tak lama, Yeojun dan Sohyun datang. Padahal Sobin sudah menghubungi semua anggota kelompok, namun hanya mereka bertiga saja yang datang. Karena Sobin ketua kelompok, dia memutuskan akan membagi tugas menjadi 6 bagian. Jika anggota yang tidak datang tidak mengerjakan tugasnya, maka dia akan mengerjakan tugas mereka. Hal ini yang membuat Sohyun marah dan memutuskan untuk keluar dari kelompok itu. Anggota lain datang terlambat dengan keadaan mabuk berat. Mendengar semua perkataan Sohyun itu membuatnya marah. Yeojun berusaha melerai tapi dia didorong dan terjatuh. Melihat Sohyun dipukul senior lain, Yeojun langsung panik dan gemetar. Ternyata Yeojun memiliki trauma masa kecil terkait kekerasan fisik. Scene berganti. Akhirnya Yeojun bertemu dengan saudaranya Junwan yang parkir di luar. Dia mengingatkan Jun bahwa dia perlu memberitahunya ketika dia kembali ke rumah. Ya, mereka akhirnya kembali bersama di mana Jun dipaksa untuk mewarnai rambutnya dan mendengarkan keluarga menunjukkan kekecewaan pada pilihan universitasnya. Saat makan siang berakhir dan formalitas selesai, tidak butuh waktu lama bagi ayah Yeojun untuk menampar wajah putranya. Dia menyebut Jun anak nakal yang sombong dan memaksanya keluar. Ibunya menyalahkan dirinya sendiri karena melahirkan Yeojun. Akan tetapi dia juga memuji Yeojun karena mendengarkan perkataannya untuk mewarnai rambut. Namun, saat ibunya mengelus rambut Yeojun, dia langsung menarik wignya untuk mengungkap rambut asli Jun di bawahnya.
Ketika Yeojun pergi dari rumah orang tuanya, dia melampiaskan kesedihannya dengan mabuk berat. Jun menelpon Sohyun, mengatakan akan bunuh diri jika Sohyun tak minum bersamanya. Sobin muncul menggantikan Sohyun dan mencoba membantunya. Yeojun menangis di pelukan Sobin dan dia memohon kepada Sobin untuk menyukainya.